Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini saya Fahmi Faiz Amrullah, NPM 10 12 12 57, akan menjelaskan apa itu Ma'rifatul Insan, Hakikatul Insan, Takotul Insan, Nafsul Insan, dan Tarifatul Insan. Yang pertama, Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan memiliki dua kata, yaitu Ma'rifat dan Insan, yang artinya Ma'rifat itu mengenal dan Insan itu manusia. Secara istilah, Ma'rifatul Insan secara sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami menciptakan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Manusia secara bahasa berasal dari kata manu dan mens. Manu dari kata Sanskerta dan mens Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok atau seorang individu. Dilihat dari asal penciptanya, manusia tersusun dari unsur bumi dan unsur langit. Yang pertama ada tanah. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajal kematianmu, dan ada jadi suatu ajal yang ada pada sisinya, yang dia sendiri mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Al-An'am ayat 2. Yang kedua adalah ruh. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Quran Surat Asy-Sajdah ayat 9. Lalu ada unsur manusia. Berdasarkan fungsinya, manusia disimbolkan dengan 3 unsur utama, yaitu hati, akal, dan jasad. Yang pertama, hati atau kolbu. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda. Ada makna secara syariah dan hakikat. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging. Pembahasan yang kedua, saya akan menjelaskan hakikatul insan. Sebagai seorang manusia, maka kita harus bisa memahami hakikat dari diri dan kehidupan kita sebagai manusia. Hal ini penting agar kita sebagai manusia dapat bertindak adil terhadap diri maupun orang lain, dan juga makhluk-makhluk lainnya. Apa itu hakikat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hakikat memiliki dua arti antara lain intisari dan dasar. Contoh kata dia menanamkan, hakikat ajaran Islam di hatiku. Kenyataan yang sebenarnya sesungguhnya. Contoh kata, pada hakikat yang mereka orang baik. Dalam konsep Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad dan dimensi imaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Unsur-unsur jasad akan hancur dengan kematian, sedangkan unsur jiwa akan tetap dan bangkit kembali pada hari kiamat. Quran Surat Yasin ayat 78-79. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, atau pembawaan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Ia diciptakan alal fitrah, berada di atas fitrah. Manusia diciptakan alal fitrah maksudnya adalah diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. Selanjutnya, manusia diciptakan lemah. Manusia juga diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dhaif atau lemah. Kelemahannya terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsunya. Kadangkala mereka mengalami lemah azam atau tekad.
lemah iman, dan lemah kesabaran atau bodoh. Lanjut materi selanjutnya yaitu bodoh. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk lainnya. Di antaranya ditiupkannya ruh, diistimewakannya, ditundukkannya alam padanya, dibebani khalifah. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu takotul insan atau potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Dan manusia menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi, makhluk menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Menurut pandangan Islam, potensi manusia adalah suatu anugerah yang Allah berikan kepada Allah, karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna dengan kemampuan, maka dari itulah Allah membekali manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Potensi itu meliputi potensi jasmani atau fisik, ruhani atau spiritual, dan akal atau mind. Ketiga, potensi ini akan memberikan kemampuan kepada manusia untuk menentukan dan memilih jalan hidupnya sendiri. Manusia diberi kebebasan untuk menentukan takdirnya. Berikut ini potensi Allah berikan kepada manusia, yaitu potensi pendengaran. Arti pendengaran secara bahasa, pendengaran adalah kemampuan untuk mengenali suara dalam manusia dan binatang bertulang belakang. Hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang terdiri dari telinga, saraf-saraf, dan otak. Sedangkan pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah pendengaran ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul-Rasul Allah SWT. Lalu ada potensi penglihatan. Penglihatan adalah kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Salah satu dari indera alat tubuh yang digunakan untuk melihat adalah mata. Potensi penglihatan manusia itu sangat besar. Mata manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk membedakan berbagai macam objek, sehingga lahir penafsiran dari hal mata lihat. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata, dengannya ia dapat melihat, memandang, dan memperhatikan kejadian alam semesta ini. Lalu ada potensi hati. Hati menurut sains merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ia terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga termasuk berbagai alat ekskresi. Lalu ada al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Tanggung jawab itu juga beralasan dari dalam hati, kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu ada al-amanah atau amanah. Sikap amanah merupakan suatu yang dipercaya untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan, baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahkan kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan, sebagai disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya. Lalu ada al-hiyanat. Bagi manusia yang memiliki sifat hianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Nauzubillahi min dzalik. Mereka yang tidak menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Lalu materi selanjutnya yaitu nafsu insan atau jiwa manusia. Nafsu
berarti sebuah perasaan atau kekuatan emosi yang besar dalam diri seorang manusia. Sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Secara bahasa, kata nafsu berasal dari bahasa Arab nafsu yang artinya kata mufrad zamannya. Nafsu atau nufusan dapat diartikan roh atau nyawa dari seseorang, darah, niat orang yang kehendak atau keinginan, kecenderungan, dorongan hati yang kuat. Ruh di atas hawa nafsu. Pada kondisi ini manusia akan berorientasi dan punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan rangka mengontrol diri, sehingga jiwa pun merasa ketenangan untuk selalu berbuat yang baik. Jiwa-jiwa yang seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsul mutmainnah. Ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Pada kondisi ini akal yang paling berperan dan akan terjadi konflik batin yang keras antara keinginan beramal soleh dengan kecenderungan untuk berbuat maksiat. Penuh kebimbangan, pelaksanakan 50-50. Jiwa-jiwa seperti ini di dalam Al-Quran disebut dengan istilah nafsu lawamah atau nafsu yang selalu menyesali diri. Selanjutnya ada materi yang sifatul insan atau sifat-sifat manusia. Manusia adalah makhluk hidup yang berbentuk dari banyak sifat. Bentuknya secara umum sifat manusia terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat ini selalu menyertai manusia dalam kehidupan manusia yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran atau kesesatan. Kebahagiaan atau kesedihan sifat manusia sangat ditentukan oleh intensitas dan efektivitas usahanya dalam melakukan ta'ziyatun nafs. Mengapa? Karena tidak ada dipungkiri bahwa manusia diciptakan dengan membawa dua potensi yang berseberangan. Allah telah mengilhamkan ke dalam jiwanya yaitu fujur atau dosa dan ketakwaan. Dalam dua jalan tersebut tentunya tidak terlepas dari jalan kebaikan dan keburukan yang pastinya akan berakhir kesuksesan atau kerugian. Semoga dari sifat-sifat timbul selalu berorientasi kepada penyucian jiwa. Oleh karena itu manusia dituntut untuk mensucikan jiwanya, karena dengan kesucian jiwanya manusia akan mencapai kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.